Bab 1028. Lin Yu, yang terbiasa dengan pedang Jun murni, tidak lagi terbiasa dengan senjata lain, jadi dia membutuhkan pedang yang berguna, lebih disukai pedang yang sangat tajam. Jangan katakan itu. Ketika Hu Qingfeng mendengar perkataan Lin Yu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Kebetulan saya memiliki pedang yang cocok untuk Anda. Ini benar-benar memenuhi persyaratan Anda. Saya meminta seseorang untuk membuatnya dengan baja tahan karat. Meskipun itu jauh lebih buruk dari pedang Junmu yang murni, ia hampir tidak bisa menggunakannya. Aku akan memanggil seseorang untuk mengirimkannya dengan namanya." Berbicara tentang Hu Qingfeng, dia dengan cepat memutar telepon. Setelah 1,5 jam, semua senjata yang mereka inginkan, kecuali pedang Lin Yu, pada dasarnya sudah siap. Beberapa gelombang orang mengirim mereka ke sini, tetapi hampir semuanya adalah senjata dingin. Lagi pula, senjata panas untuk mereka. Orang yang mengetahui seni yang mendalam memiliki kekuatan yang terbatas, dan mereka juga cenderung membuat terlalu banyak suara dan menimbulkan masalah. Kira-kira 10 menit kemudian, salah satu anak buah Hu Qingfeng berlari masuk dari pintu sambil terengah-engah, sambil memegang sarung di tangannya. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti murni Lin Yu. Jun Jian agak mirip. Mata Lin Yu menyala dan dia segera meraih sarungnya, dan kemudian dengan cepat mencabut pedang dari sarungnya dengan suara tercekik. Jejak kejutan melintas di matanya dan menemukan bahwa pedang ini sangat mirip dengan pedang Jun murni miliknya. Hu Qingfeng menjelaskan bahwa setelah melihat pedang Jun murni Lin Yu, dia sangat menyukainya, jadi setelah kembali, dia memerintahkan orang-orang untuk memilih pedang terbaik yang baru saja dia bangun untuk menghilangkan rasa hausnya. Dia jarang menggunakannya pada hari kerja, karena dia benar-benar enggan, tapi dia tidak menyangka itu berguna hari ini. Tidak buruk. Lin Yu menggelengkan pergelangan tangannya dan menemukan bahwa bahkan beratnya hampir sama. Dia menyukainya di dalam hatinya. Dengan pedang ini, dia bahkan lebih kuat. Setelah itu, semua orang tidak memiliki penundaan sedikit pun. Setelah menghubungi ratusan orang tuh, mereka bergegas ke tempat persembunyian Titan. Tempat yang dikatakan Bai Rentu terletak di area villa yang dibangun di tepi danau di zona pengembangan Changqing. Meskipun seluruh area pengembangan besar dan jarang penduduk, area villa ini telah berkembang relatif dewasa, dan toko-toko di sekitarnya terang benderang. Setelah semua orang bertemu, mereka memesan beberapa hidangan di restoran di seberang komunitas. Mereka menemukan tempat di lantai 2 dengan pemandangan jendela yang bagus. Setelah makan, Bai Rentu tidak lupa untuk melihat ke dalam area villa dari waktu ke waktu. "Kakak Niu, bagaimana? Apakah Tuwei memasuki area villa ini?" Lin Yu berbisik pada 100 orang. "Baik." Ekspresi Bai Rentu tidak berubah sedikit pun, dan dia mengangguk setuju. "Kalau begitu kamu tahu lokasi bangunan tertentu tempat dia tinggal, kan?" Lin Yu bertanya kepada sekitar 100 orang dan melihat ke area villa yang terang benderang. Dia sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan tingkat hunian yang tinggi di zona pengembangan yang relatif kurang matang dan proyek villa yang mahal. "Tahu." Bai Rentu mengangguk lagi. Sebagai pembunuh peringkat ketiga di peringkat pembunuh dunia, alasan mengapa dia telah hidup begitu lama di bawah pengejaran berbagai negara adalah karena kemampuan pengintaian dan pengintaiannya yang luar biasa. Jadi Rao mengikuti Tuwei guru semacam ini belum ditemukan, dan dia telah menemukan segala sesuatu yang harus ditemukan. Secercah kegembiraan melintas di mata semua orang ketika mereka mendengar kata-kata itu. "Ini bagus. Sekarang penjaga darat seperti kura-kura Wengzong, biarkan mereka menangkapnya. Kemudian kita semua makan lebih banyak, kita kenyang, dan kemudian kita memiliki tangan yang kuat di malam hari." Lin Yu tersenyum, dan setelah mengkonfirmasi posisi penjaga tanah, dia tiba-tiba menghela nafas lega dan menyapa semua orang untuk makan lebih banyak. "Pak, saya tidak menyarankan melakukannya malam ini." Bai Rentu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam.
Semua orang tercengang, dan bertanya dengan suara dingin, kenapa? Bukankah lokasinya sudah ditentukan? Manfaatkan kesadarannya, kita harus menangkapnya secepat mungkin, dan banyak dari kita, aku tidak takut dia kabur sama sekali. Alis ratusan orang tuh sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan suara rendah, saya telah menanyakan tentang area villa ini ketika saya baru saja di sini. Area villa ini dikembangkan sendiri oleh Suanyimen. Sebagian besar orang yang tinggal di dalamnya juga dokter misterius. Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka berkedip dengan ngeri. Mereka menoleh dan melihat ke area villa yang terang benderang di sebelah mereka, berpikir bahwa sebagian besar orang yang tinggal di dalamnya berasal dari dokter misterius. Orang-orang, mereka tidak bisa menahan perasaan ngeri. Meskipun tidak banyak orang yang tinggal di setiap villa, atau keluarga dari setiap anggota Suanyimen sebagai satu unit, ada lusinan anggota Suanyimen di begitu banyak villa. Jika kita masuk, berurusan dengan Tuwei pasti akan membuat orang lain khawatir. Pada saat itu, terlepas dari kegagalan kita, saya khawatir kita akan tidak keluar. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, jika dikatakan bahwa dokter misterius ini akan bertarung dengan mereka secara normal, jika mereka disuntik dengan suntikan yang secara instan meningkatkan kemampuan mereka, itu masih akan menjadi masalah yang tidak bisa mereka lawan sebelumnya. Bu Cheng, Chun Seng, Qiu Men, dan Zhu Lao terdiam sejenak, mengerutkan kening, mengingat pertempuran berdarah lebih dari 20 pria berpakaian hitam di pintu dokter misterius untuk membunuh Rong Huan, dan sekilas dari mereka melintas di mata mereka. Ngeri. Anda tahu, hanya ada sedikit orang di sekolah dokter misterius, dan mereka juga dibantu oleh Li Zhensheng dan Zhang Laosan. Sekarang meskipun Hu Qingfeng ditambahkan, barisan awal mereka hanya memiliki satu orang lebih sedikit, tetapi lawannya berlipat ganda membutuhkan lebih banyak. Terlebih lagi, orang-orang ini juga membawa suntikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang dapat mengeluarkan kekuatan besar dan daya ledak dalam waktu singkat. Jadi apakah mereka bisa berhasil atau apakah mereka bisa keluar hidup-hidup benar-benar menggantung. Jiarong, atau kita hanya mendengarkan sapi tua itu, jangan lakukan itu. Hu Qingfeng tiba-tiba berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, dia benar-benar memiliki hati nurani yang bersalah karena membiarkan begitu banyak orang mengambil risiko yang begitu besar untuk kekasihnya. Lalu ketika dia kembali, atau ketika dia pergi ke gedung Kilin, apakah kita punya kesempatan untuk membunuhnya? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya pada 100 orang. Peluangnya tidak besar, tidak banyak orang di sekitarnya, dan rute yang dia ambil ketika dia kembali adalah daerah yang makmur. Bahkan jika kita menyergap di tengah jalan, dia bisa membiarkan bawahannya menahan kita dan melarikan diri sendiri. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, dengan kata lain, dia bisa menyandera dan memaksa kita untuk melepaskan. Lin Yu mengerutkan kening. Meskipun dia bekerja di pusat kota, dia tidak perlu khawatir tentang gangguan polisi dengan identitasnya sebagai roh bayangan. Tetapi menurut Bai Rentu, jika dia melawan Tuwei di tengah jalan, itu sangat mungkin membunuh banyak orang biasa. Bagaimanapun, dokter misterius ini tidak manusiawi. Bisa dikatakan, kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Bu Cheng bertanya dengan wajah tenang dan bertanya dengan suara dingin, penuh keengganan situasi ketika Tuwei meremas bola mata Kai Kai di telepon masih hidup. Jika Anda ingin saya mengatakannya, mari kita kembali dan mempelajarinya. Hu Qingfeng dengan paksa menahan depresi di dalam hatinya dan berbisik kepada semua orang. Kerumunan tidak mengucapkan sepatah kata pun, menoleh dan menatap Lin Yu, menunggu Lin Yu berbicara. Bagi mereka, kata-kata Lin Yu adalah segalanya, bahkan jika ada lautan pedang dan api di depan, selama Lin Yu membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan pernah maju. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, Kakak Niu dan Kakak Hu benar. Masalah ini perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lama, mari kita batalkan tindakan malam ini.
Semua orang sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka Lin Yu akan menyerah menyelamatkan istri Hu Qingfeng, tapi itu masuk akal. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sisi lain yang bergegas lewat dan dapat dengan mudah menyebabkan korban yang lebih besar. Semua orang murung selama makan malam, tetapi Hu Qingfeng terus bersulang untuk semua orang untuk meredakan suasana. Pada akhirnya, semua orang sedikit mabuk. Setelah kembali ke hotel, Lin Yu meminta semua orang untuk beristirahat dengan baik malam ini, dan untuk membahas spesifikasinya besok. Kemudian semua orang kembali ke kamar mereka. Lin Yu, yang telah sedikit mabuk, kembali ke rumahnya dan kemabukannya terhapus, dan matanya langsung cerah. Dia meraih pedang di tangannya dan keluar dengan suara tercekik, kilatan tajam di matanya, dan kemudian menusukkan pedang ke belakang dengan rapi, lalu menghantam tubuhnya, dan dengan cepat melompat keluar jendela menuju penjaga darat. Area villa dengan cepat lewat. Dia tidak bisa membiarkan saudaranya mengambil risiko, dia juga tidak bisa melepaskan kekasih saudaranya. Meskipun ada ribuan orang, saya akan pergi.